Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai belajar lagi setelah libur panjang. Meskipun belajarnya masih di rumah, kalian harus tetap semangat ya. Nah, sebelumnya Ibu akan mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 4. Selama 1 tahun ke depan, insya Allah kalian akan dibimbing dan ditemani oleh Ibu. Nah, kalian sudah tahu kan siapa Ibu? Ibu adalah Ibu Eliani Rahmi. Kalian bisa panggil Ibu Elia. Nah, baik anak-anakku, hari ini kita akan kembali belajar. Di kelas 4 ini kalian akan belajar tematik, matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, PJOK, dan PABP. Nah, untuk mengawali pembelajaran, diusahakan kalian harus berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini kalian diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah tematik, yaitu tema 1 tentang indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya, pembelajaran 1. Nah, anak-anakku, Indonesia itu ternyata terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Nah, misalnya ada suku Sunda, suku Jawa, suku Minang, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Kemudian budayanya juga beraneka ragam. Nah, sebagai warga negara, kita harus bersyukur karena telah diberi berbagai keragaman suku, bangsa, dan budaya. Bagaimana caranya kita bersyukur? Yaitu caranya adalah kita harus mencintai budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga harus merasa bangga terhadap suku, bangsa, dan budaya yang terdapat di Indonesia. Nah, kemudian kita juga harus melestarikan budaya. Supaya apa? Melestarikan budaya supaya budaya itu tetap ada di Indonesia dan tidak diakui oleh negara lain atau tidak diambil oleh negara-negara lain. Bagaimana caranya kita melestarikan budaya tersebut? Yaitu adalah salah satu caranya kita harus mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, Indonesia itu ternyata terdiri dari berbagai agama. Coba ada agama apa saja? Ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan lain sebagainya. Ternyata di Indonesia itu beragam, banyak beragam agama. Kemudian apalagi? Ragam dari bahasanya. Nah, Pulau Indonesia itu banyak. Setiap pulau mereka mempunyai bahasanya tersendiri. Misalnya Pulau Jawa. Pulau Jawa itu terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, ambil salah satu contoh Jawa Barat. Ternyata di Jawa Barat itu mempunyai bahasa daerah khasnya. Ada yang tahu apa? Iya, betul. Bahasa daerahnya adalah bahasa Sunda. Kalau misalnya di Jawa Tengah, nah bahasa daerahnya itu adalah bahasa Jawa. Kemudian kalau kita ke Padang, kalau ke Padang itu ternyata ada bahasa daerahnya yaitu bahasa Minang. Ternyata kalau kita hitung dari mulai Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua itu akan banyak bahasa-bahasanya ya, karena banyak daerah-daerahnya. Nah, kemudian karena banyaknya agama, banyaknya bahasa, kita juga harus saling menghargai. Misalnya, ada orang Sunda dan ada orang Jawa. Nah, mereka misalnya sedang berbicara. Ada yang menggunakan bahasa daerahnya, ada yang misalnya menggunakan bahasa Indonesia. Karena misalnya tidak tahu artinya, misalnya ada orang yang berbicara bahasa Sunda sedangkan orang Jawa tidak tahu artinya, terus diejek, boleh tidak seperti itu? Nah, tidak boleh ya. Kita harus saling menghargai orang yang sedang berbicara dengan bahasa daerahnya. Kalau misalnya kita sedang berkumpul, nah
kita usahakan, misalnya kalau beda dari daerah, diusahakan kita menggunakan bahasa Indonesia supaya orang lain bisa memahaminya, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi seperti tadi? Nah, berarti kita harus saling menghargai, saling menghargai. Bagaimana caranya? Misalnya, yang pertama itu kita harus saling menghormati ya, menghargai orang yang sedang berbicara, meskipun misalnya berbicara Indonesia tapi dengan logat bahasa daerahnya sendiri. Kemudian apalagi kalau dengan yang berbeda agama, kita harus bermain bersama teman meskipun agamanya berbeda. Tidak boleh memilih teman. Misalnya gini, aku mah orang Islam, temannya misalnya orang Kristen. Misalnya gini, aku mah tidak akan bermain dengan saya tidak akan bermain dengan teman yang agamanya Kristen. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Kita harus bermain bersama meskipun agamanya berbeda. Kemudian apalagi, kita juga harus berkata yang sopan dan santun. Meskipun kita berbeda daerah, berbeda agama, tetapi kita juga harus berbicaranya yang sopan dan santun. Nah, masih banyak lagi cara kita untuk menghargai keberbedaan agama dan bahasa kita. Nanti kalian boleh diskusi dengan orang tua kalian ya, seperti itu. Nah, yang ketiga ini ternyata di Indonesia juga selain kaya akan suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa, ternyata di Indonesia juga mempunyai berbagai macam alat musik. Nah, setiap daerahnya itu berbeda-beda dan cara memainkannya pun berbeda. Misalnya di sini ada angklung. Kalau angklung itu dari mana? Ya, angklung itu dari Jawa Barat ya. Caranya memainkannya itu yaitu digoyangkan. Kemudian yang kedua itu ada alat musik yang bernama saluang. Kalau saluang itu berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ada kendang dari Jawa Barat dan ada tifa dari Papua. Nah, itu baru sebagian alat musik yang ibu sebutkan. Kalau kalian sebutkan dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, pasti akan banyak sekali ragam alat musik dari Indonesia. Nah, anak-anakku, ternyata ya, ini baru sebagian keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ternyata sudah banyak ya. Nah, kita patut mensyukuri karena karena belum tentu di negara lain ada yang seperti di Indonesia. Banyak suku bangsanya, banyak bahasanya, kemudian banyak alat musiknya dan lain sebagainya. Kita harus mensyukuri keberagaman budaya tersebut. Nah, mungkin materi dari ibu dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.